Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Harjuno Pramudito terkait dengan sidang pra-peradilan terhadap tersangka Peggy Setiawan, dan saat ini sidang masih dalam diskors setelah sebelumnya dari pihak Peggy Setiawan menghadirkan ahli yang bernama Suhandi Cahya, yakni ahli hukum pidana Universitas Jayabaya. Hingga nanti pihak dari Peggy Setiawan akan menghadirkan 5 saksi dan diantaranya yang juga akan meringankan dalam sidang pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Saat ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat sudah ada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas, yang memantau jalannya persidangan. Fida, hingga saat ini bagaimana rencana menghadirkan 5 saksi yang akan dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan dalam pra-peradilan saat ini, dan bagaimana rencana juga hadirnya para saksi ini di persidangan untuk meringankan terkait dengan pra-peradilan tersangka dari Peggy Setiawan? Ya, Juno dan juga saudara, baru saja sidang pra-peradilan hari ketiga dengan agenda pembuktian ini selesai dilakukan yang tahap pertama atau tahap meminta keterangan dari saksi ahli yang dibawa oleh pihak pemohon yakni Peggy Setiawan. Tadi berlangsung selama kurang lebih 3 jam begitu Juno dan juga saudara, berlangsung sejak pukul 9 hingga sekitar pukul 12. Dan saat ini proses sidang masih dalam waktu skorsing atau waktu istirahat, dan rencananya Juno dan juga saudara nanti setelah isoma sidang akan kembali dilakukan dengan kemudian menggali keterangan dari 5 saksi yang sudah dipersiapkan oleh pihak dari Peggy Setiawan untuk kemudian meringankan dalam hal ini Peggy Setiawan dalam pra-peradilan hari ini. Dan kelima saksi tersebut ini adalah 3 orang teman Peggy Setiawan, sesama buruh bangunan begitu, Juno dan juga saudara, yang pada saat waktu kejadian tepatnya tanggal 27 Agustus 2016 ini posisinya tengah bersama dengan Peggy Setiawan di Bandung dan bukan di Cirebon. Itu menurut keterangan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Selain 3 teman dari Peggy Setiawan, ada juga pemilik proyek tempat Peggy Setiawan bekerja dan juga istri dari pemilik proyek tempat Peggy Setiawan bekerja di Kota Bandung pada tahun 2016 yang lalu. Kalau dijabarkan namanya, 3 orang teman dari Peggy Setiawan ini ada Dede Kurniawan, lalu juga Bondol, Suharsono, Agus, dan juga ada pemilik dari proyek Peggy Setiawan yakni Agus alias Aceng, dan istri dari pemilik proyek tersebut, Riana, atau istri Agus atau Aceng. Tentunya kehadiran mereka sebagai saksi di sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian hari ini adalah untuk kemudian memberikan keterangan terkait keberadaan Peggy Setiawan pada saat hari H atau pada saat malam kejadian, tepatnya 27 Agustus 2016. Karena selama ini Juno dan juga saudara, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ini juga sudah kemudian dikumpulkan atau dihimpun oleh pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ada sejumlah saksi yakni teman-teman dari Peggy Setiawan yang kemudian menyatakan bahwa Peggy ini tengah bersama dengan mereka di Bandung pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan tentunya ini nanti yang akan disampaikan kepada majelis hakim dari sidang pra-peradilan hari ini usai skorsing di Isoma ini, Juno. Ya, Fida, untuk saat ini apa saja poin yang tadi telah disampaikan oleh ahli hukum pidana dari Universitas Jayabaya terkait dengan kekeliruan penetapan tersangka atau error in persona yang digugat oleh pihak Peggy Setiawan? Baik, menarik Juno dan juga saudara, bahwa tadi sebetulnya dalam sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian ini diawali dengan cukup alot, di mana antara pemohon dan juga termohon dan juga majelis hakim ini di awal mempertanyakan kemudian ranah dari bukti-bukti atau pertanyaan-pertanyaan dari pihak pemohon yakni Peggy Setiawan kepada ahli ini apakah kemudian masih masuk dalam kemudian agenda sidang pra-peradilan ataukah itu sudah masuk ke dalam pokok perkara yang seharusnya ini nanti dilakukan atau dihadirkan dan dibuktikan dalam sidang pokok perkara. Namun ini tadi juga sudah sempat diluruskan oleh saksi ahli Juno dan juga saudara bahwa berdasarkan peraturan MA tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan pasal 2 ayat 2 tentang tidak sahnya penetapan tersangka,
ini yang dinilai sebetulnya memang hanya aspek formal dari penetapan tersangka tersebut. Tapi dalam hal ini Juno dan juga saudara, aspek formal yang dinilai ini juga terkait apakah kemudian ada 2 alat bukti yang sah. Sehingga dalam pra-peradilan kali ini atau dalam agenda pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, itu artinya sah-sah saja jika kemudian pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini membawa bukti-bukti yang memang masih ada korelasi atau bersinggungan dengan kemudian pokok perkara untuk kemudian membuktikan apakah bukti atau 2 alat bukti minimal yang kemudian dijadikan dasar oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar sebagai penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sah, kuat atau tidak dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau bahkan otak dari kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa yang terjadi 8 tahun silam, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan yang akan dilanjutkan nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.